dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di channel yang mencoba membahas bagaimana perkembangan iman ini. Saya Jerry Agustinus dan kita akan bercoba dengan beberapa sumber untuk berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu mengapa anak muda cukup mudah untuk meninggalkan iman Katoliknya. Ini menjadi dilema bagi kita, ini menjadi suatu pemikiran bagi kita. Mari kita sama-sama mencoba mencari tahu apa yang seharusnya bisa kita buat untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk para kaum muda dalam membina iman kita tetap teguh, tetap punya prinsip, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk perkembangan imannya. Yang paling pasti adalah bertahan menjadi tetap iman Katolik. Itu dia. Mari kita akan berjumpa satu keluarga narasumber kita. Ada Mama di sini ya, ini Mama Teresia Huda. Ya, Mama punya berapa anak ya? Mama punya 6 anak. 6 anak ya, 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Oke, iya. Ini Mama dengan 2 laki-laki, 1 promo ya. Oh iya, ini Mama Teresia namanya. Oke, yang narasumber berikutnya juga dari satu keluarga sebenarnya. Ini ada anak nomor 2. Betul. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini biasa kami panggil dengan Mama Erna. Ini Mama Erna. Mama Erna sekarang profesinya guru ya? Iya. Ya, ini Saya guru di SMA Negeri 3 Cipinang. Oke, ini Mama Erna. Lalu ada di sini selanjutnya ya, kita ke depan dulu lah ya, yang agak sedikit lebih berumur. Ini kami biasa panggil dengan Mama Rifa. Mama Rifa profesinya apa ya? Oh ya, kalau saya perawat Rumah Sakit daerah Cibinong. Saya anak keempat dari Mama Teresia Huda. Oke, ini ya, itu Mama Rifa sering kami panggil. Nah, ini generasi berikutnya, generasi ketiga, ini adalah cucu. Nah, kita biarin aja dah, perkenalkan diri kamu. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Quentin, Clarinet biasa dipanggil Quentin. Saya anak dari Mama Rifa dan juga murid dari Mama Erna. Itu dia, luar biasa. Ini dari keluarga Lende ya, dari Lukas Lende. Nah, ini kita bincang-bincang ya malam hari ini ya tentang perkembangan iman anak muda. Bagaimana rasanya kok ada banyak anak muda sekarang yang tidak kuat atau mudah sekali meninggalkan imannya, mungkin dalam pergaulan atau ekonomi. Tapi yang kita bahas dulu, bagaimana sih Mama selama ini mempertahankan iman dari 6 anak, semuanya tetap jadi Katolik. Apa kebiasaan Mama dan Bapak waktu membina mereka waktu muda di rumah sehingga mereka tetap di dalam iman Katolik sampai saat ini? Kebiasaan saya dengan bapaknya, biasanya mereka itu masih kecil, kami berdua bapaknya suka mengajak mereka ke gereja. Oh, rajin tiap hari, setiap minggu ya? Setiap minggu. Kami berjalan kaki waktu zaman Oh. dulu. Anak kecil dipikul di pundak. Nah, setelah mereka besar, kami menyuruh ikut aktif di gereja yang Spinala, ikut kegiatan di lingkungan, wilayah. ikut di wilayah, ikut pokoknya kegiatan gereja kami selalu melibatkan mereka dan selalu harus ikut. Oh. Itu keinginan kami sebagai orang tua, karena kami tidak mau jangan sampai mereka berbelok ke arah yang tidak kami kehendaki. Oh, iya. Itu keinginan kami sebagai orang tua. Kami pingin anak-anak kita sejalan dengan kami dewasa nanti. Setelah mereka dewasa, kami mempunyai keinginan
mudah-mudahan kita punya anak besok mempunyai pendamping yang harus seiman. Oke. Ternyata semuanya itu terjawab sampai saat ini. Jadi anak-anak kami itu apa yang kami nasihatin, apa yang kami bicarakan, mereka selalu ikut. Oke. Bahkan sampai saat ini. Ya, luar biasa Mama bisa akhirnya menjaga. Ini sesuai perjanjian atau janji seorang Katolik waktu saat dia menikah, bahwa waktu pernikahan sepasang suami istri akan berjanji bahwa dia akan mewariskan iman Katoliknya ke anak-anaknya. Nah, itu dimulai dari kebiasaan yang dibuat oleh Mama ya. Mama Teresia melakukan itu. Sekarang kita tanya nih ya, kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Mama Teresia itu mempengaruhi nggak sih ke anaknya? Kita tanya dulu anak yang lebih tua ya, ini nomor 2. Kita cek apakah kebiasaan itu membekas sehingga bisa bertahan sampai sekarang untuk bisa akhirnya ya aku tetap Katolik. Ya kita langsung saja mendengarkan sharing dari Mama Erna. Mama Erna, coba bagaimana pengalamannya sehingga begitu ketatnya diminta untuk kegiatan gereja, tetapi juga harus juga bergaul dengan sekolah, dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang tentu tidak mudah ya. Ya, kalau kita berbicara soal iman Katolik ya, kami tinggal di asrama yang notabene itu banyak muslimnya. Ya, banyak muslimnya. Itu lingkungan tempat tinggal. Belum lagi kalau kita bergeser ke lingkungan sekolah, ya, yang notabene kita adalah minoritas. Mulai dari SD, ya, SD, SMP, kebetulan saya di SPG, sampai di perguruan tinggi pun juga demikian. Kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, bagaimana agar kita tidak terbawa arus seperti itu? Nah, kalau saya secara pribadi, kalau ditanya mengapa sampai sekarang saya masih berimankan Katolik, saya masih menjadi anak Yesus, ya saya berusaha membentengi diri, ya, membentengi diri dengan hal-hal yang tentunya kaitannya dengan iman Katolik. Ya. Misalnya seperti tadi yang Mama sudah katakan, kami memang semua berenam itu dulunya ketika kami kecil aktif misinar, ya, misinar kemudian lektor, lalu ikut kegiatan OMK, seperti itu. Nah, mungkin berhenti setelah kita berumah tangga ya, itu apalagi punya kesibukan kita bekerja. Nah, bagaimana caranya agar kita itu tidak kepikiran untuk beralih iman Katolik kita, yaitu tadi dengan mengikuti kegiatan keagamaan, tentunya dengan kegiatan gereja. Nah, kita juga tidak bisa menolak ya pergaulan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kalau saya sih berpikirnya begini, orang tidak akan mengusik kita kalau mereka melihat bahwa iman kita kuat. Seperti itu yang saya rasakan ya. Sehingga kita biar berada di lingkungan yang mungkin mereka seperti apa mengganggu. Kalau mengganggu pasti ada ya, dengan mengejek, atau kalau mengejek mungkin dengan mereka mungkin hanya guyon, sekedar guyon gitu ya. Tetapi mungkin mereka juga bisa melihat bagaimana sikap kita ketika mereka mengatakan ya kita menanggapinya seperti apa, dan kemudian mereka juga tidak akan menyentuh ke ranah itu kalau mereka melihat kita ini punya iman Katolik yang kuat. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih rahasianya agar kita itu tidak terbawa arus untuk keluar dari Kristus, yaitu kita harus membentengi diri kita sendiri. Baru kita juga kalau secara pribadi kita kuat, orang tidak akan mengusik. Tapi saya tertarik dengan yang dikatakan Mama Ena tadi, kebiasaan yang diberikan oleh Papa dan Mama tentang biasa berdoa di lingkungan, ikut aktif di gereja, itu menjadi satu bekal modal untuk bisa bertahan gitu ya? Iya, betul, itu yang saya rasakan seperti itu.
aktif di Misdina, kemudian lektor, lalu OMK, kita ikut kegiatan kur apa dan sebagainya. Jangankan untuk beralih keyakinan ya, punya pacar orang Islam saja seumur hidup saya itu nggak pernah. Oh, Nggak tahu apa mereka mungkin nggak mau dengan saya, ya, saya juga nggak tahu. Tetapi ya memang jujur saya katakan saya nggak pernah mengenal laki-laki yang di luar Katolik seperti itu. Karena apa juga udah sekaligus membentengin, nggak mau ya memang berteman karena sih ya, berteman gitu seperti ya. tadi yang Mama katakan, Bapak itu orangnya keras ya. Jadi Bapak itu maunya kita ini jangan sampai keluar dari itu ya, karena kalau Bapak mengatakan begini, nenek moyang kita itu tidak ada yang tidak Katolik. Jadi itulah yang selalu dia tanamkan. Makanya kalau kita hari Minggu nih, kalau kita tidak mau ke gereja itu dia pasti marah. Dia pasti marah, dan bagaimanapun caranya kita semua harus pergi ke gereja. Itu prinsip juga ya, iya. prinsip. Jadi teman-teman Nah, itu yang saya pegang. di rumah itu kita bisa lihat saudara-saudara bahwa prinsip untuk orang tua memaksakan anaknya, bahkan memberikan dirinya sebagai contoh untuk datang ke gereja itu penting. Bukan sekedar menyuruh saja ya. Ayo ke gereja, tahunya pulang gerejanya entah kemana gitu ya. Oke, itu luar biasa. Ada tekanan-tekanan yang diharapkan juga akan menjadi kebiasaan dari anak ya. Oke, kita cek dulu lah ya. Ini Mama Ena sudah mengiyakan apa yang dikatakan Mama sebagai sebuah kebiasaan yang bisa tumbuh dalam diri sang anak. Kita cek sekarang Mama muda yang lebih gaul dengan dunia internet, dan anaknya juga Jam terbangnya ya. jam terbangnya. Jadi kita cek ya, apa yang membuat dirinya bisa coba memberikan teladan baik, kebiasaan baik untuk anak bisa tetap berada di iman Katolik. Kita minta pendapat dari Mama Rifa nih, Mafa ya. Mari Mafa. Baik, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Rasanya mungkin kalau untuk mempertahankan iman Kristiani, kebetulan kan anak saya 3 perempuan ya. Yang paling besar Quentin, kelas 2 SMA, terus yang nomor 2 kelas 6 SD, dan yang nomor 3 kelas 3 SD. Secara psikologi kalau untuk perempuan itu kan biasanya cepat dia dewasanya. Jadi pada saat saya melihat bahwa mereka sudah cukup bisa menerima informasi apa itu iman Katolik, disitulah saya masuk untuk sharing dan mengajak mereka berdiskusi, tentunya sambil melakukan pendogmaan. Biasanya meja makan menjadi meja keluarga kita ya, Ko ya. Saudara-saudari ini suami saya. Ya, jadi ya meja makan tuh meja apa ya, meja perjamuan kalau kita bilang. Nah, disitulah biasanya karena kebetulan saya juga bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, tentunya rumah sakit umum dengan segala kemajemukannya, tinggal di Kabupaten Bogor yang ya kami kaum minoritas, itu tentunya banyak hal yang ya kalau kami nggak kuat-kuat iman ya, istilahnya mungkin kami tidak berani mengatakan bahwa saya Katolik. Itu merupakan suatu teladan yang bisa saya contohkan bagi anak-anak saya. Dan gimana caranya supaya anak-anak saya ini sedini mungkin mengenal iman Katolik dan harus tetap pada iman Katoliknya, yaitu tadi di meja perjamuan itu. Mungkin kalau zaman dulu Bapak beda, nanti kalau kamu punya pacar harus yang Katolik dan yang Flores. Kebetulan kami ini suku Flores. Nah, kalau saya kan lebih agak modern lagi. Suku nggak jadi masalah, berbeda. Tetapi kalau soal keyakinan, iman, tetap harus Katolik. Oke, luar biasa. Mantap. Itu yang sudah dibuat saya tertarik dengan kata perjamuan. Itu pasti ambil kata-kata dari kitab suci ya, bahwa Yesus juga ngobrol-ngobrol dengan murid-muridnya dalam perjamuan. Dia perjamuan di Kana, perjamuan terakhir ya, akhirnya mencetuskan kekuatan iman karena sharing-sharing di perjamuan. Kita cek nih,
saya sepengetahuan saya, saudara-saudara yang terkasih, mama ini punya 6 anak, semuanya sekolah tidak di Katolik. Betul gak, Maya? Betul. Herannya kok nggak ada yang pindah agama. Gimana tuh ceritanya? Karena dari kecil kami itu telah memberi bekal kepada mereka. Kita harus di Katolik, kita harus percaya Yesus. Oke. Di luar dari Yesus itu bukan kita. Jangan. Oh, Jadi oke. tetap punya prinsip pegang Tuhan Yesus sampai kapan, sampai mati bahkan. Maka kalau tidak ke gereja pun kata mamanya tuh itu betul-betul dimarahin ya. Paling marah Bapak. Oke, siap. Harus. Jadi cara menjaga iman itu pun ya seperti menjaga barang ya, Iya. ditahan gitu ya. Jadi tidak dilepas di sekolah gitu ya. Jadi sekolah Katolik dengan kegiatan di gereja menjamin nggak Mama Ena bahwa dia akan tetap jadi Katolik? Ya, kalau mereka kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Sekolah Katolik itu mereka bersekolah di sekolah Katolik mulai dari kecil hingga Tamat lah ya. jenjang SMA misalnya. Itu juga tidak menjadi jaminan Jaminan, ya mereka untuk tetap memegang keyakinan sebagai Katolik Iya, ya. iya. Karena itu ada Iya. pengalaman-pengalaman Mama Ena sendiri ya dengan teman-teman yang begitu aktif ya dulu ya. Iya, banyak Oh. teman-teman mungkin yang adik kelas juga ada yang seperti itu aktif. Justru di akhir-akhir itu mereka menunjukkan satu rutinitas, satu aktivitas yang luar biasa ya. Tetapi sebulan kemudian tiba-tiba mereka sudah keluar dari itu. No. Itu satu contoh ya. Oh. Ini banyak fakta yang ada di lingkungan kami seperti itu. Bahkan di dalam satu keluarga ada beberapa anaknya yang berpindah agama Oh. gitu. Tapi saya tadi agak sedikit kaget gitu. Kata si Mama tadi perjamuan, tapi Mama Ena bilang sidang makan gitu ya. Memang di kebiasaan di waktu sama Mama kumpul sama Mama juga seperti itu ya. Jadi ada kumpul-kumpul makan bareng gitu ya. Kalau kumpul makan bareng sih mungkin ya ada sesekali ya. Karena memang saat itu kami ini rumah keluarga besar ya. Yang di dalamnya itu mungkin kalau dihitung-hitung dari anak dan bapak, mama, anak 6, 8 dengan saudara-saudara yang lain mungkin ada sekitar 13 ya. 13. Ya, 13 lebih lah seperti 17. itu yang tinggal satu rumah Oh. dengan kami. Mulai dari kami kecil sampai dengan ya boleh dikatakan ketika saya sudah tamat SPG baru mungkin satu persatu mereka berumah-rumah keluar Berumah tangga ya, dari rumah. jadi aku Karena bisa. pekerjaan, karena mereka sudah beristri ya seperti itu mereka keluar. Tapi kebiasaan saat mereka berkumpul itu makan Ya. malam itu sering kumpul Makan bareng malam, ya. iya. Jadi rame ya, Oh. jadi rame pada bercerita ya, cerita macam-macam lah. Termasuk menguatkan Ya. iman itu ya, doa bersama. Sampai juga bapak saya juga mengultimatum mereka ya, karena Ya. kebanyakan juga mereka laki-laki ya. Oh. Jadi mereka bapak tuh mengultimatum jangan sampai besok-besok kalian punya istri itu orang yang bukan Katolik. Kalaupun misalnya tidak bisa dihindari karena rasa kan susah ya. Ya. Tariklah mereka. Oh, ke dalam. Ya. Ikutin kita. Ikut Oh. bersama, apalagi kalian itu kan laki-laki. Ibaratnya kalian yang menafkahi mereka. Jangan sampai justru kalian yang terbawa. Oke. Seperti itu. Jadi itu Ya. jadi bukan hanya soal perjamuan makan berbareng, Iya. tapi juga sidang-sidang sharing-sharing di situ muncul ya, Betul. termasuk ultimatum. Aduh, ngeri ya. Sedikit Untung. tetapi mengena, dan itu yang kemudian kami juga waktu saat itu kan kami sudah mulai sedikit mengerti ya, sudah bisa lah menyimak apa ini maksudnya. Jadi tidak hanya untuk ke om-om kami yang ada di dalam rumah, tapi juga mungkin apa yang dikatakan bapak itu ditujukan kepada kami anak-anaknya. Oke. Seperti itu. Jadi saya bisa menyimpulkan sedikit ya, tapi ini bukan kesimpulan, supaya Mako memperdalam maksud saya gitu ya, bahwa sebenarnya iman itu bukan di sekolah, iman itu ditumbuhkan bukan di lingkungan gereja juga, apa namanya, di dalam kegiatan-kegiatan misdinar. Ternyata besok lektor, besok hilang gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya iman itu tumbuhnya di mana sih? Di perjamuan di rumah itu atau Keluarga. di sekolah atau gimana? Di dalam keluarga kata Mama. Gimana Mama? Ya
Ya dalam keluarga lah. Keluarga, Karena ya? kita mungkin nggak akan jadi begini kalau mama sama bapak nggak strength. Oh. Ya bapak kita kan tentara, tahu sendiri. Boro-boro kita Secara, mau ya. berpikir bahwa kita tidak gereja, terlambat gereja aja kita bisa udah sampai jet omelannya. Jadi nggak boleh. Istilahnya kalau Romo sudah ada di mimbar, jangan kita datang kucuk-kucuk sehingga umat memperhatikan kita datang, karena kebetulan gereja kami kan kecil. Jadi kalau ada yang terlambat pasti itu akan kelihatan, dan itu kalau istilah kata mah haram hukumnya, nggak boleh kayak gitu. Jadi boro-boro nggak gereja, terlambat gereja aja itu nggak boleh gitu ya. Ya mungkin memang itulah didikan yang menurut kami, kalau saya pribadi, kalau kita nggak digituin juga mungkin kita nggak bisa kayak gini. Ya memang yang pasti dari keluarga. Jadi pendidikan awal di keluarga. Karena bapak sendiri juga walaupun kita diperbolehkan melakukan kegiatan gereja, tetapi itu juga dia membatasi artinya kadang-kadang kan anak muda tuh kumpul mudika, dia sampai jam berapa? Jam 10 harus sampai di rumah. Lewat dari jam 10 di luar. tidur di luar. Nah, jadi saya sudah alami itu juga. Jadi di luar ya, nanti kakak saya kan cuma ngejekin aja. Terus ada lagi yang menarik. Kan saya mah Miss Dinar. Ya pokoknya kita tuh memang aktif dan di segala kegiatan kita itu aktif lah. Kor juga. Apalagi kayak model saya kan pengennya selalu tampil ya. Jadi kalau nggak tampil tuh suka nangis. Pengennya pokoknya tampil aja. Gatel gitu ya. Iya. Jadi kalau habis Miss Dinar di sakristi segera pulang, tidak boleh dekat Romo terlalu dekat atau pembina Miss Dinar, frater. Sampai segitunya loh. Bapak kami itu mendidik kami sampai segitunya. Jadi menjaga juga para romo dan para calon romo. Oke. Jadi bukan soal sekedar berpindah agama nih ya, tapi juga takut mengganggu frater atau romo. Tapi itu tema berikutnya, jangan sekarang ya. Kita bicara soal bagaimana kita berpindah agama ini ya. Ini ya sekarang Quentin ini sudah didengarin ya. Tadi dari mama udah bagaimana cara mendidik anaknya, lalu anak sudah menanggapinya bagaimana, dan begitu banyak hal yang sudah dibuat, termasuk sekolah yang di negeri itu bukan memastikan dia akan meninggalkan imannya, ya kan begitu kan? Tapi aktif di gereja pun bukan menjadi sesuatu modal jaminan gitu ya. Sekarang pertanyaannya dari anak muda nih ya, ini anak muda nih. Quentin sendiri bukan SMA Katolik. Aktif di gereja pun sekadar datang sebagai call panggilan ya. Kalau ada acara panggilan. Kira-kira apa yang membuat Quentin sendiri tetap kukuh menjadi Katolik? Oke, saya akan jawab. Yang pasti keluarga saya itu menjadi pengajar utama dan paling pertama ya, yang mendikte saya tentang agama, yang mengajarkan saya mengenalkan iman Katolik itu dari sejak dini. Di era globalisasi ini biasanya kita sebagai remaja itu banyak berkecimpung di luar sana, terus belum lagi terkena pengaruh dari internet lah atau sosial media lah yang semakin marak, yang semakin kita bisa jangkau gitu ya, semakin luas. Nah, tapi dari keluarga saya sendiri, terutama orang tua saya, itu mereka selalu kuat, tidak hanya mengarahkan tetapi juga mencontohkan, karena fondasi keluarga sebenarnya itu iman dan aksi. Seperti itu. Jadi tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi juga memberikan contoh ya. Salah satu kebiasaan di rumah yang membuat Quentin sendiri dengan adik-adik di situ, apa yang selalu mengingat untuk berdoa? Satu kebiasaan tentu saja setiap jam 6 sore ya. Jam 6 sore kita pasti Angelus bareng. Karena kan kalau jam 12 saya belum pulang sekolah. Maafnya juga belum pulang kerja. Nah, jadi jam 6 itu pasti suruh si bungsu sama si yang pertama buat pimpin doa, jadi bergantian mereka biar terlatih juga. Jadi memberikan juga kepercayaan ya. Memberikan kesempatan gitu.
karena anak-anak muda sekarang kalau nggak dikasih kesempatan ya mereka nggak bakal tahu gitu. Oke, luar biasa. Ini udah banyak ya kita yang bicarakan ya. Tapi saya mau mempertegas lagi dengan mama ini. Ya, anak mama 6, 2 laki-laki, 1 jadi pastor. Ya, itu yang perempuan-perempuan tetap aman jadi Katolik. Mama sendiri sebenarnya harapan mereka jadi pastor atau menjadi suster itu ada nggak sih? Atau cuma mengalir gitu aja? Kalau kami pada saat itu dia bilang mama saya mau masuk jadi roh. Spontanitas saya dan bapaknya bilang oke, kalau memang kamu mau ke situ, kami orang tuanya mendoakan. Itu asal kamu serius. Ya. Ternyata Ya. Tuhan menjawabkan. Oke. Terpanggil. Harapan kami orang tua. Kami sebagai orang tua merasa anak kami kalau salah satu jadi itu rasa kebahagiaan tersendiri. Oh. Tidak bisa diukur dan harta. Oh. Kalau anak semua pada sukses, saya pribadi, saya merasa senang. Oke. Itu jadi pastor itu kata sukses ya, bukan kata aduh yang jadi pastor itu anakmu saja bukan anak. Ini tidak punya Enggak. pembicaraan seperti itu. Oh enggak ya, enggak. Itu saya. Ya, kadang-kadang itu mama-mama itu seperti itu punya anak laki-laki, ya kan, mau jadi pastor, lalu dilarang-larang gitu kan, itu kan. Ya. Enggak ya, dari kalau Justru mama kami enggak ya. mendukung. Saya dan bapaknya mendukung. Oke, silakan. Kalau memang panggilan kamu ke situ bersyukur. Oke. Kalau Tuhan mau memakai kamu, berdua bapaknya mau begitu. Jadi Silakan. sebenarnya dari sisi pengembangan iman sendiri hanya mengarahkan, lalu silakan anak untuk mengembangkannya. Oke, nah Mama Ena ini tadi langsung ceplosan ya. Oh, saya galau. Karena dia ada cowoknya kan cuma satu, Anaknya ada cowoknya dua. satu ya, berharap bisa melanjutkan seluruh kehidupan. Tapi seandainya tiba-tiba pun terjadi, mau bilang apa ya Mama Ena ya? Karena saya berpikir begini, adik saya sudah, lalu keponakan saya juga sudah. Tingkatannya ya, dapat ya. Itu kan dalam keluarga ya. Masa sih Tuhan harus anak saya juga. Kan? Tetapi jika memang dia ada keinginan untuk seperti itu ya sama mungkin dengan mama ya. Saya juga ya saya ikhlas. Gitu kan toh mungkin kalau orang Islam mengatakan ketika mereka bisa menarik itu kan satu surga buat mereka, katakanlah seperti itu ya. Nah mungkin juga saya berpikirnya seperti itu ketika di dalam rumah ada Romo yang notabene mereka adalah perpanjangan Tuhan di dunia kan. Ya mereka sudah menyiapkan surga bagi orang tua dan bagi keluarganya. Jadi sebenarnya mengimani itu seperti bahwa di dalam rumah menjadi sebuah surga itu penting ya. Ya, haruslah kita menciptakan surga di dalam rumah. Oke. Jadi bukan sekedar alam surga nanti sesudah meninggal Ya, itu mah urusan kita meninggal. Kita nggak tahu kan nanti besok kita. Tetapi ya di dalam iman Katolik yang selama ini saya pahami, saya pelajari, apalagi saya juga diminta untuk mengajar agama Katolik yang notabene itu bukan basic saya. Seperti itu. Akhirnya dengan saya menjadi guru agama, saya juga belajar lagi. Akhirnya di situ saya yakin, tambah yakin dan tambah iman saya semakin kuat bahwa di dalam agama Katolik bahwa neraka itu tidak ada dan Tuhan menjanjikan bahwa suatu ketika jika kamu dipanggil, kemah kamu di dunia dibongkar oleh Tuhan, kamu akan bersama-sama dengan saya di dunia lain yang boleh dikatakan kebahagiaan abadi itu ya, memasuki dunia yang kebahagiaan yang abadi. Itu yang saya yakini dan saya juga bersyukur ya, saya diminta untuk menjadi guru agama Katolik, saya bisa memberikan pendidikan iman Katolik yang dari 1.000 siswa, 1.300 sekian Katoliknya itu cuma 12. Kelas 10, 11, 12 ini termasuk murid saya. Ya.
Saya kalau dibilang capek pasti iya capek. Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa saya bukan guru agama Katolik ya. Saya bukan basicnya seperti itu. Tetapi kalau saya melihat wajah-wajah kalian di sekolah ini, itu iman Katolik saya tergerak, terpanggil ya. Ketika saya ada niatan, mungkin saya udah sampai titik jenuh, saya niat untuk mengundurkan diri. Saya juga sudah menghadap ke kepala sekolah, Pak, kayaknya saya terlalu capek apa dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat mereka lagi, wajah-wajah mereka yang seperti itu ya masa sih saya meninggalkan gitu. Iya, saya masa melepas mereka begitu saja. Akhirnya ya sudah saya kembali lagi bersama dengan mereka. Ya saya memberikan penguatan, peneguhan kepada mereka bahwa kalau kamu sudah memilih Kristus sebagai jalan hidupmu, sampai kamu kembali dipanggil sama yang menciptakan kamu, harus juga dalam itu termasuk dalam posisi di mana profesi Mama Ena sendiri sebagai guru memberikan teladan, contoh bertahan dalam iman ya. Betul. Itu jadi bukan sekedar sudah datang ke sekolah dan murid jadi sekolah Katolik dan pasti jadi Katolik, udah jadi belum tentu ya. Tapi bagaimana kondisi profesi kita berada di dalam profesi itu pun bertahan menjadi Katolik ya. Iya, betul. Oke. Ini dia. Kita cek ke si Mafa ya. Di si Mafa itu tadi juga dia hidup di dalam lingkungan yang notabene ya kalau nggak salah sih sekitar cuman 2-3% ya yang Kristen ya. Karena bisa dicek kalau kita kumpul itu paling yang Kristen tuh 20 orang maksimal dari 1000 karyawan. Oke. Mafa sendiri sebenarnya apa sih yang membuatkan Mafa untuk bisa punya kebiasaan tetap berdoa, kuat dalam iman, lalu bisa juga memberikan contoh untuk anak, bisa ponakan atau semua orang yang akhirnya bertahan dari iman Katoliknya? Oke. Kebetulan saya lulusan D3 Persim Carolus. Tamat kuliah, kemudian saya bekerja di Yayasan Misi Urban sebagai pengajar SPK, tentunya dengan lingkungan yang Katolik. Kemudian saya mencoba melamar di Carolus, keterima, tapi saya tidak ambil. Ada satu dorongan kenapa saya tidak ambil, kok ya kuliah di Katolik, kerja di instansi Katolik lagi, kok nggak ada challenge banget gitu ya. Pasti saya sudah tahu rutinitasnya apa gitu. Kemudian saya mencoba peruntungan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Sebenarnya itu buangan sih ya, tapi memang Tuhan mungkin mengantar saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong ini. Nah, di mana itu sangat majemuk dan memang sangat muslim sekali. Tapi di situ entah kenapa kok saya merasa tertantang sebagai orang Katolik, di mana ya saya harus bisa jadi berkat di tempat di mana orang melihat saya mungkin agak aneh, Kristen gitu ya. Jadi bukannya saya malah takut atau nggak nyaman, justru saya ingin membuktikan bahwa ini loh saya orang Katolik yang penuh kasih. Gitu. Dan setelah saya masuk di lingkungan tersebut, ternyata Tuhan pakai saya di sini banyak hal yang bisa saya berikan sebagai teladan dari pengejawantahan apa yang Yesus ajarkan sendiri. Itu salah satu contoh mungkin bahwa kebiasaan sebelum bekerja itu kita kan biasanya dulu selalu berdoa kan waktu di Yayasan Carolus. Di sini kan belum. Nah, itu kebetulan saya dapat tempat baru, ruangan baru, saya mencoba untuk meng-create di situ kebiasaan-kebiasaan itu saya adopt, tetapi tentunya berdoa dengan cara Muslim ya, dengan cara masing-masing, silakan aja gitu sih, mungkin ya seperti itulah. Jadi sebenarnya justru kita ditempatkan di tempat yang beragam atau majemuk, bukan menjadikan iman kita luntur, malah justru kita ingin makin membuktikan sebenarnya, membuktikan bahwa ajaran kasih itu ternyata ya luar biasa ya, ternyata indah, karena dan saya merasakan indah dan agar ya mereka melihat oh ya pantas ya kalau orang
Kristen kayak gitulah gitu. Oke, saudara yang terkasih, kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau menjadi terang, mau bisa menjadi garam, kita bisa menjadi salah satu teladan contoh untuk menguatkan iman kita. Mungkin Mafa ini memperlihatkan bahwa di dalam profesinya sebagai perawat yang notabene sangat minoritas, dia mampu memperlihatkan bahwa kebiasaan yang di rumah berdoa dari mama waktu dulu dia kecil, lalu kebiasaan dia dialihkan di sekolah waktu di Karolus dan dialihkan ke profesi di mana dia pada posisi minoritas, menguatkan imannya. Si Mama Erna yang jadi guru di SMA negeri juga mengimani dan mengaktualisasikan diri imannya ke dalam pelajaran ke siswa, membuat imannya semakin kuat, bukan makin lemah, makin kuat. Aktualisasi dalam posisi minoritas. Kita cek dengan anaknya, bagaimana dengan posisi Anda berada, mungkin mau belajar agama pun susah, nggak ada ruangannya, bikin pindah sana pindah sini. Karena apa? Karena memang jumlahnya sedikit dan posisinya juga sebenarnya tidak disiapkan juga ya. Bagaimana perasaannya itu? Tentu saja perasaan saya pasti mewakili teman-teman saya sekalian. Dimana kita itu yang Katolik cuma segelintir orang, dan kalau dijumlahkan sama yang Kristen nggak sampai 100 juga. Nah, di sini gimana ya, perasaan kita pasti sedih karena untuk mengajukan proposal acara yang kita bikin Roh Kris itu sangat sulit untuk di ACC sama pihak sekolah, sangat sulit, bahkan dana juga itu sulit. Jadi kita harus cari dana sendiri, bikin proposal sendiri tanpa diajarin, tanpa ada pembinaan dari guru agama, karena guru agama juga dikit dan guru agama juga mata pelajaran agama itu bukan mata pelajaran utama mereka, jadi bukan termasuk ranah mereka untuk terlalu dalam gitu loh, membimbing. Larinya menjadi eskul jadinya ya, walaupun iya. ada nilai agamanya ada. Iya, tetap ada. Dan maka dari itu untungnya saya bersama teman saya itu yang aktif dalam organisasi juga seperti OSIS dan MPK, kita membangun suatu misi gitu supaya Roh Kris di SMA, walaupun di SMA negeri, kita tuh bisa berkembang, kita tuh bisa menunjukkan eksistensi kita di tengah-tengah yang walaupun penuh keterbatasan, tapi kita tuh harus menunjukkan kalau kita itu ya tidak terbatas gitu. Jadi kekuatan kita juga saatnya mengaktualkan kemampuan ya, selain kemampuan yang diharapkan muncul di dalam akademis, tetapi di pergaulan juga akhirnya membuat orang lain merasa, oh, orang Kristen itu seperti itu, orang Katolik itu seperti itu. Iya, gitu, walaupun tanpa dukungan sekolah yang penuh, kita tuh tetap bisa ngerayain Paskah, merayakan Natal bersama di sekolah maupun sewa tempat, begitu. Itu salah satu trik untuk penumbuhan iman ya. Iya. Bergaul terus bersama teman-teman yang Katolik, yang Kristen. Gitu Iya, yang Katolik dan yang Kristen. Oke, terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Akhirnya kita sampai pada closing statement per narasumber. Kita cek apa sih harapan mereka untuk kaum muda dan orang-orang tua muda, di mana mereka berusaha mewariskan iman Katoliknya kepada anak-anak mereka. Mama, apa harapan Mama? Closing statement dari Mama untuk kaum muda, untuk orang-orang pasangan muda, agar mereka mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Bagaimana, Mama? Harapan saya bagi anak-anak muda, tetap mempertahankan iman Katolikmu itu sama Yesus. Kalau kamu bersama Yesus, yakin segala sesuatu itu akan berjalan.
dan diusahakan Pembiasaan doa-doa itu ya. diusahakan doa bersama. Oke. Karena semuanya datang dari dalam keluarga. Oke. Terima kasih Mama. Dan untuk Mama Ena gimana? Closing statement untuk sebagai anak tapi juga sebagai profesi guru. Ya, kalau ditanya harapan saya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai oma ya. Oh iya juga, Iya, oma ya. sebagai oma, ya harapannya mereka-mereka yang selalu bersama dengan saya ya, suami, anak-anak, cucu, mantu, seperti itu. Apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi, tetaplah berpegang pada iman kekatolikan sampai akhir hayat di kaum badan. Ya. Sampai Tuhan memberikan kita iman, kemudian sampai Tuhan memanggil kita juga, kita masih berimankan Katolik. Oke. Gitu. Untuk pasangan-pasangan muda Ya, juga? nah untuk pasangan-pasangan muda ya itu tadi, berjalanlah bersama dengan Yesus sampai kapanpun, apapun yang dihadapi tetap Katolik 100%. Oke, terima kasih Mama Ella ya. Oke, untuk Mafa, bagaimana Mafa closing statement untuk para kaum muda dan mama-mama muda tentunya, orang tua muda, untuk agar membina anaknya tetap dalam iman Katolik. Baik, jadi keluarga adalah yang utama untuk membangun iman Katolik. Yaitu tadi kebiasaan mungkin sederhana, bukan soal kuantitas kita berkumpul dengan anggota keluarga. Ya zaman sekarang suami istri bekerja, anak sibuk dengan kegiatan sekolahnya, les-les segala macem. Tentunya memang secara kuantitas mungkin kita sedikit bertemu sama mereka. Tetapi pada saat kita bertemu, kualitas pertemuan itulah yang kita gunakan, seperti saya bilang bahwa kita adakan perjamuan di rumah. Nah disitulah kita sebagai orang tua mengeksplor anak. Mungkin kita tanya jawab kegiatan kamu harian apa dan segala macam. Nah dari situ mereka menjawab, kita bisa memasukkan keimanan Katolik di dalamnya. Sebenarnya tidak susah menurut saya, itu hanya soal pembiasaan. Dan tentunya kebiasaan untuk doa bersama itu bagian yang penting juga, sehingga dia tahu doa Katolik, bahwa di Katolik tuh ya masih ada ritual yang memang harus dijalankan. Tetapi kembali bahwa iman itu memang penting sih ya. Iman itu penting karena dengan adanya iman atau keyakinan yang teguh, kalau sudah berakar itu akar tunggang, tidak akan mudah tercabut oleh Kecuali akar serabut. ya, kecuali akar serabut. Makanya saya bilang sedini mungkin. Jadi itu tidak akan goyah. Ya seperti si Quentin misalkan ada di sekolah negeri, ya dia tetap bisa eksis dengan kekatolikannya. Si Mafa yang ada di rumah sakit umum tetap bisa eksis dengan kekatolikannya. Oke. Karena kalau kenapa alasan saya kenapa tetap Katolik, tetap saya patokannya adalah Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Ya menurut saya untuk apa saya beralih ke yang lain? Karena ya kasih itu udah hukum yang paling utama. Mau dibenci, mau dihujat, ya kita tetap mengasihi aja. Jadi ya sudah, jadi yang ada adalah bentuk sebuah kedamaian yang saya rasakan seperti itu gitu. Jadi pembiasaan di rumah itu penting ya, Yes. supaya tetap bisa eksis sebagai orang Katolik. Oke, plus closing statement untuk anak, bagaimana harapan untuk kaum muda dari generasi muda Katolik saat ini untuk tetap eksis di dalam kehidupannya, tetapi juga tidak pernah meninggalkan iman Katoliknya. Oke, tentu saja harapan saya untuk generasi muda Katolik sekarang ini, kuatkanlah dulu kasih kalian kepada Yesus, baru kalian bisa mengasihi sesamamu. Karena suka maupun duka selama ini Yesus selalu mengasihimu. Masa kamu mau meninggalkan Yesus sih? Gitu. Nah, oleh sebab itu ya terutama nih untuk anak-anak remaja yang beranjak dewasa, yang pasti kesana kesini mencari pasangan gitu ya. Ya perdalamlah dulu kasihmu kepada Tuhan, baru kamu bisa melihat sih
ia bisa mengasihi sesama dan bisa mengetahui yang mana yang bisa memang membawamu ke jalan Kristus selalu selamanya. Oke, terima kasih, luar biasa closing statement. Sampai bingung saya mau bikin kesimpulannya apa ya, karena mereka sudah menyimpulkan semuanya. Yang paling pasti, saudara-saudara yang terkasih dalam iman kita bersama, saya berpikir bahwa keluarga menjadi dasar untuk bisa membuat kita menjadi lebih baik setiap hari. Ini kesimpulannya ya, keluarga menjadi dasar. Yang kedua adalah di dalam keluarga, yang saya bisa simpulkan dari kebiasaan keluarga Lukas Lende ini ya, perjamuan, makan malam, nggak usah makan pagi, nggak usah makan siang, makan malam katanya, itu ya. Bahkan di perjamuan itu menjadi sidang dalam artinya banyak doktrin-doktrin yang bisa diberikan sebagai pegangan-pegangan prinsip-prinsip untuk anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, eksistensi diri itu aktualisasi iman. Bukan eksistensi diri itu mengaktualisasi skill. Itu oke, tapi aktualisasi harus ada dalam jalur iman. Ya, tadi si Mama Ena sebagai guru kasihan sama murid tetap hadir walaupun dalam kelelahan. Lalu si Mafa hadir dalam kerohanian dari pasien-pasiennya. Lalu si anak Quentin hadir dalam kegiatan-kegiatan OSIS-nya, tetapi tetap melalui jalur kasihnya. Oh, kalau si Mama nggak usah ditanya ya. Dia sudah berbicara tentang banyak hal yang dikatakan doa. Oke, ini 3 hal yang prinsip yang harus kita coba tanamkan, tumbuhkan di dalam keluarga sehingga membuat keluarga kita semakin tetap mempertahankan iman Katolik kita. Oke. Terima kasih untuk narasumber dari keluarga Lende, Mama Teresia, lalu Mama Ena, Mama Rifa, dan Quentin untuk sharing-sharingnya, untuk harapannya juga kaum muda tetap bertahan dalam imannya. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saya akan menutup dengan sebuah simbol atau filosofi ikan koi, di mana Anda mau menjadi orang hebat, orang kuat, tetaplah berkumpul dalam kumpulan ikan koi itu. Orang-orang yang sama seiman. Tapi begitu satu ikan koi menghindar jauh, pastikan ikan koi itu pasti sakit atau sebentar lagi dia akan mati. Anda jangan menjadi pribadi yang meninggalkan komunitasmu sehingga Anda kehilangan iman, bahkan mati untuk menemukan keselamatan abadi yang dijanjikan Yesus untuk kita. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dengan kami.